Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Rulif dengan NIM 14401211068, Prodi D3 Keperawatan, akan menjelaskan proposal tentang kesehatan masyarakat. Yang pertama itu latar belakang. Pembangunan kesehatan mulai menghadapi pola penyakit baru, yaitu meningkatnya kasus penyakit tidak menular yang dipicu berubahnya gaya hidup masyarakat seperti pola makan rendah serat dan tinggi lemak, serta konsumsi garam dan gula berlebih, kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, dan konsumsi rokok yang prevalensinya terus meningkat. Kecenderungan peningkatan jumlah perokok tersebut membawa konsekuensi jangka panjang, karena rokok berdampak terhadap kesehatan. Dampak kesehatan dari konsumsi rokok telah diketahui sejak dahulu. Sikap sebagian remaja Indonesia telah menganggap bahwa merokok adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Kebutuhan untuk bergaul, kebutuhan untuk santai, dan berbagai alasan lain yang membuat rokok adalah hal biasa. Dampak rokok itu sendiri meningkatkan justru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok tapi menghirup atau terkena paparan rokok orang lain. Remaja merupakan kelompok tertinggi yang rentan terhadap pengaruh iklan, baik media massa, cetak dan elektronik, maupun papan iklan di pinggir jalan atau billboard. Adanya selang waktu 20-25 tahun antara mulai merokok dan timbulnya penyakit yang ditimbulkannya, menyebabkan dampak tersebut yang tidak disadari. Rokok kretek mengandung tembakau sebanyak 60-70%, sehingga memiliki resiko kesehatan yang sama dengan produk tembakau lainnya. Penggunaan tembakau terus berlanjutan sebagai bahan yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah perokok di Indonesia mencapai 34,7%. Perokok yang paling banyak terdapat di Kalimantan Tengah. Sementara konsumsi rokok per hari paling banyak di Bangka Belitung. Menurut Riskesdas, tahun 2010 mengungkapkan populasi perokok di Kalimantan Tengah itu mencapai 43,2%, tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Sementara yang paling rendah di Sulawesi Tengah itu cuma 28,4%. Berdasarkan hasil riset Riskesdas tahun 2007 menunjukkan meskipun jumlah penduduk Aceh lebih sedikit dibanding penduduk lain di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, namun masyarakat Aceh ternyata tergolong sebagai perokok berat. Hasil pengamatan secara observasi, masih terdapatnya siswa yang merokok, meskipun merokok dilarang oleh pihak sekolah. Bahkan ada yang merokok pada sudut sekolah. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kontrol pihak sekolah. Data sekolah SMK 1 Tapak Tuan diketahui selama tahun 2012 sudah terdapat 38 siswa yang telah diberikan hukuman karena merokok. Sedangkan hasil pengamatan awal yang dilakukan dengan wawancara siswa diketahui pada umumnya siswa menyatakan orang tua mereka adalah bahkan merokok dilakukan di dalam rumah. Ada juga orang tua yang menyuruh anaknya untuk membeli rokok, yang menunjukkan kurangnya peran orang tua dalam mencegah anak tidak merokok. Selain itu, ada faktor yang menyebabkan remaja ini di SMK 1 Tapak Tuan merokok karena ikut-ikutan teman yang merokok. Yang kedua, perumusan masalah. Jumlah perokok di kalangan remaja dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu dari 33,1% pada tahun 2007 menjadi 43,3% pada tahun 2010. Untuk mengurangi jumlah perokok pada remaja, maka perlu dilakukannya analisa mengenai perilaku perokok pada remaja. Untuk itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa sekolah SMK 1 Tupak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian. Mengingat keterbatasan tenaga dan dana, maka penelitian ini dibatasi pada faktor peran orang tua, lingkungan pergaulan, pengetahuan, sikap, iklan rokok, dan peran guru. Yang keempat itu tujuan penelitian. Tujuan umumnya untuk mengetahui determinan perilaku merokok pada siswa SMKN 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan khususnya yang pertama, untuk mengetahui hubungan peran orang tua dengan perilaku merokok pada siswa SMKN 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan.
Yang kedua, untuk mengetahui hubungan lingkungan pergaulan dengan perilaku merokok pada siswa SMKN 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan sikap dengan perilaku merokok pada siswa SMKN 1 Tapak Tuan 2013. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai masukan bagi SMKN 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan untuk mencegah perilaku merokok pada siswa. Yang kedua, bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penyuluhan mengenai rokok pada masyarakat secara umum dan pada siswa khususnya. Dan yang ketiga, dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lainnya yang meneliti tentang perilaku merokok. Dan yang keenam, tinjauan kepustakaan. Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Elgren dalam Notuat Mojo 2007, menganalisis perilaku manusia berangkat dari tingkat kesehatan bahwa seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor. Yang pertama, faktor-faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya dari seseorang. Yang kedua, faktor-faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Dan yang ketiga, perilaku faktor pendorong yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dan perilaku masyarakat, orang tua, guru, panutan, dan ulama. Perilaku merokok pun muncul karena adanya faktor internal, yaitu faktor biologis dan faktor fisiologis seperti perilaku merokok dilakukan untuk mengurangi stres. Dan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sosial seperti terpengaruh oleh teman sebaya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku merokok adalah suatu kegiatan atau aktivitas membakar rokok dan kemudian menghisapnya dan menghembuskannya keluar dan dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa tipe perilaku merokok. Yang pertama, tahap refractory, yaitu seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat, atau dari hasil bacaan. Hal ini menimbulkan minat untuk merokok. Yang kedua, tahap initiation, yaitu tahap perintisan merokok. Tahap ini seseorang akan meneruskan atau tidak meneruskan terhadap perilaku merokok. Yang ketiga, tahap becoming a smoker, yaitu tahap yang apabila seseorang telah mengonsumsi rokok sebanyak 4 batang per hari, maka mempunyai kecenderungan untuk menjadi perokok. Dan yang keempat, tahap maintenance of smoking. Tahap ini, perokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengatutan diri atau self-regulating. Merokok dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. Bahan yang terkandung dalam rokok. Yang pertama, acerolin, yaitu zat berbentuk cair tidak berwarna, diperoleh dengan mengambil cairan dari glyceril atau dengan mengeringkannya. Pada dasarnya, zat ini mengandung alkohol yang pasti sangat mengganggu kesehatan. Yang kedua, karbon monoksida, yaitu gas yang tidak berbau. Zat ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat karbon. Yang ketiga, nikotin, yaitu cairan berminyak tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar, jadi menyebabkan seseorang merasa tidak lapar karena menghisap rokok. Yang keempat, amonia, yaitu gas yang tidak berwarna, terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang. Zat ini sangat cepat memasuki sel-sel tubuh dan kalau disuntikkan sedikit saja pada aliran darah akan membuat pingsan dan koma. Yang kelima, formic acid, yaitu cairan tidak berwarna, tajam baunya, bisa bergerak bebas dan dapat membuat lepuh. Keenam, hidrogen cyanida, yaitu gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa.
Yang ketujuh ada nitrous oxide, yaitu gas tidak berwarna dan jika diisap dapat menyebabkan hilangnya pertimbangan dan membuat rasa sakit. Zat ini awalnya adalah untuk zat pembius pada saat operasi. Dan ada formaldehyde, yaitu gas tidak berwarna dan berbau tajam. Gas ini bersifat pengawet dan pembasmi hama. Kedelapan, ada fenol, yaitu zat ini terdiri dari campuran kristal yang dihasilkan dari instalasi zat-zat organik, misalnya kayu dan arang. Fenol bisa terikat di dalam protein dan menghalangi kerja enzim. Yang kesembilan ada asetol, yaitu zat ini adalah hasil dari pemanasan aldehyde dan menguap dengan alkohol. Yang kesepuluh ada hidrogen sulfida, yaitu gas yang mudah terbakar dan berbau keras. Zat ini menghalangi oksidasi enzim atau zat besi berisi pigmen. Yang ke-11, piridin, yaitu cairan tidak berwarna dan berbau tajam. Zat ini mampu mengubah alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama. Ke-12, metil klorida, yaitu merupakan campuran zat-zat bervalensa satu atas mana hidrogen dan karbon sebagai unsur utama. Zat ini merupakan komponen organis yang sangat beracun dan uapnya bersifat sama dengan pembius. 13, metanol, yaitu cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar. Jika diminum dan diisap, dapat berakibat pada kebutaan dan kematian. Yang terakhir, 14, tar, cairan kental berwarna coklat tua atau hitam, didapatkan dengan cara distilasi kayu dan arang, juga dari getah tembakau. Zat inilah yang menyebabkan kanker paru-paru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.